Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat selalu dan keluarga saya juga sehat-sehat selalu, Bu Leli. Ini Bu, kebetulan saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Mohon izin waktunya untuk mewawancarai Ibu 10 pertanyaan, kurang lebih 15 menit ke depan, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Ibu Leli, silahkan saja dimulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut terlebih dahulu, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, saya akan mendasarkan kasus-kasus ini pada nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Apakah bertentangan atau tidak, seperti cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira ketika saya menghadapi dilema etika. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini jika menghadapi kasus yang berdilema etika di sekolah adalah, pertama-tama saya akan mengenali dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam situasi kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa saja nih yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah murid, guru, orang tua, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Fakta-fakta ini tentunya fakta-fakta yang relevan dengan situasi kasus. Kemudian setelah itu saya akan menguji kebenaran dari kasus tersebut, di mana fakta-fakta yang benar atau fakta-fakta yang kurang benar dari kasus tersebut. Kemudian saya menguji paradigmanya, apakah dia ini kasusnya bersifat individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau mungkin kasus ini bisa diselesaikan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, saya akan menghubungkan kasus-kasus tersebut dengan prinsip-prinsip resolusi atau penyelesaian, yaitu yang pertama, prinsip biasanya saya gunakan adalah berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, yang ketiga berbasis rasa peduli. Kemudian saya memikirkan apakah ada opsi lain atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah saya mendapatkannya, maka saya akan membuat keputusan. Setelah itu baru merefleksikan keputusan, apakah keputusan ini sudah tepat atau belum. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu saya menerapkan langkah-langkah yang seperti saya sebutkan tadi. Dari beberapa langkah tersebut, setelah saya memutuskan, kemudian saya merefleksikannya, insya Allah kasus-kasus tersebut akan dapat penyelesaian yang tepat dan efektif. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika yaitu nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan, Bu. Di sini untuk mengambil keputusan diperlukan analisis yang mendalam agar pengambilan keputusan tepat dan tidak merugikan pihak manapun yang berkepentingan. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, baik. Dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini tergantung jenis kasusnya, Bu. Jika kasusnya bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, maka saya akan menyelesaikannya di tempat. Tapi, apabila kasus tersebut membutuhkan analisis, maka tidak bisa dong tentunya diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk dalam hal ini, dalam tata kelola, biasanya saya dan guru-guru akan melaksanakan rapat bulanan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas kasus-kasus apa yang terjadi di sekolah dan secara bersama-sama akan mencari apapun itu solusinya. Yang penting solusi tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan orang banyak dan tentunya solusi tersebut harus yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya, tata kelolanya. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak-pihak yang selama ini mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah majelis guru. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi, Bu, bahwa kami ada rapat bulanan. Dalam rapat bulanan ini, para dewan guru memberikan informasi, masukan, fakta tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Sehingga secara bersama-sama di dalam forum rapat, kami secara bersama-sama dapat memutuskan kasus tersebut. Kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, baik. Dari semua kasus yang pernah saya alami, pengalaman atau pembelajaran yang saya peroleh itu adalah satu hal, Ibu. Dalam memutuskan sebuah kasus yang berdilema etika, kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan pihak-pihak yang terkait, Ibu. Jadi, kita harus benar-benar berpikir menggunakan hati nurani kita dan berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita tidak boleh hanya berpijak pada peraturan yang berlaku saja. Nah, tentunya di sini kita memerlukan analisis yang mendalam dan kebesaran hati untuk memutuskan sehingga kasus tersebut mendapatkan keputusan yang tepat, tidak berat sebelah dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu kira-kira, Ibu. Pertanyaan ke-9, apakah yang Ibu rencanakan ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencananya ke depannya jika saya menemui kasus-kasus yang berdilema etika, maka untuk mengambil keputusan tersebut saya akan menggunakan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya, Bu ya. Serta untuk memutuskan kasus tersebut, saya akan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan memberikan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Cara saya untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara merefleksikan keputusan yang telah saya ambil. Saya lihat lagi, apakah sudah tepat atau belum.
jika keputusan yang saya ambil menimbulkan polemik baru, tentunya itu keputusan belum efektif. Tapi jika tidak menimbulkan polemik baru dan semua pihak sudah dapat menerimanya dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan, nah itu dikatakan keputusan yang saya ambil sudah efektif. Bu Heni, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Leli. Ibu, kalau begitu saya mohon izin pamit. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa nanti.